Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Ini bareng saya Mustafa Maulana di studio podcast SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Jujur episode kali ini rasanya beda banget ya dan agak berat, tapi pas banget nih buat kita yang udah di ujung tanduk alias agit. Di episode kali ini kita bakal bahas tema satu angkatan ribuan mimpi. Cukup unik ya buat tema kali ini, cerita krisis quarter life anak SMA. Khususnya soal perasaan yang membingungkan pas lihat orang lain kayaknya udah punya rencana super matang dari memiliki jurusan A, B maupun C. Sementara kita sendiri nih masih bingung buat memilih jurusan apa buat nantinya. Udah ada dua teman kita yang bakal diajak keluh kesah bareng. Pertama dari peminatan IPA yaitu Sahara. Halo Sahara. Hai Restu, hai teman-teman semua. Hai. Senang banget bisa duduk di sini. Ya walaupun aku gugup ya, banyak banget yang aku gugupin, terutama mikirin masa depan. Sama Nira. Dan itu lagi mewakili anak dari IPS yaitu Alistina. Halo Tina. Hai Restu, hai Sahara, dan halo semuanya. Hai. Salam dari tim yang kelihatannya santai di luar, padahal di dalam hatinya lagi krisis identitas. Nah, pas banget nih. Oke, gue mau mulai dari hal yang paling sering kita alamin belakangan ini, rasa takut kehilangan dan kebiasaan membandingkan diri sendiri orang lain. Jujur, ya kalian pernah gak sih mendadak cemas dengar teman sekelas dengan santainya bilang, gue udah yakin nih 100% mau ngambil jurusan ini di kampus A, sementara kita masih bingung buat memilih jurusan apa. Aduh Restu, itu langsung kepikiran banget tahu, kayak pasti setiap malam kepikiran banget. Apalagi anak IPA kan sering diidentikan harus jurusan sains atau teknologi kan. Nah, yang persaingannya tuh lumayan ketat banget. Pas lihat teman-teman udah dapet jadwal les yang padat, udah tahu tipe soal ujian di mana, udah tahu arahnya gimana, aku suka bingung. Aku tuh harus gimana? Aku masih bingung banget tuh. Apa aku ketinggalan ya? Sama banget lah, di IPS juga gitu. Kelihatannya anak-anak pada santai, tapi pas obrolan dalam di pojokan kelas mulai keluar, nanti kalau nggak keterima di kampus negeri mau kemana ya? Mau swasta atau kerja dulu? Itu langsung bikin deg-degan. Rasanya kayak semua orang udah megang peta kehidupan masing-masing, cuman gue doang yang petanya masih buram. Bener banget nih, buat saya ketua IPM pun gua sering lihat teman-teman angkatan kita raut mukanya beda, kelihatan capek, bukan cuma fisik karena tugas akhir atau uji coba tes, tetapi capek mental karena memikirkan harapan orang lain, entah harapan orang tua atau malah harapan yang kita buat kita sendiri. Bingung. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih cara ngatasin rasa ragu ini biar gak makin terlalu banyak memikirkan? Kalau dari aku pribadi, aku mulai jujur sama diri aku sendiri. Aku sadar tiap orang punya kecepatan belajarnya berbeda-beda kan. Kalau teman aku udah siap 80%, ya itu rezekinya dia, itu hasil belajarnya dia. Aku cuman fokus sama langkah kecil aku hari ini. Misal, aku tuh nggak bisa belajar kimia atau aku sulit memahami kimia. Itu aku belajar pelan-pelan dan aku ngurangin scrolling postingan yang buat aku rendah diri. Setuju sama Sahara. Kalau di gue sih kuncinya adalah mau nerima. Kalau ragu itu wajar. Kita baru umur belasan. Wajar banget kalau belum tahu cara penuh 10 tahun ke depan mau jadi apa. Yang penting kita gak berhenti untuk nyoba dari informasi. Dan jangan gengsi buat diskusi sama guru atau orang tua kalian. Dan yang paling penting lagi, berhenti bandingin garis awal kita sama orang lain. Bener banget nih. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, tadi sebelum rekaman kita sempat buka kotak pertanyaan di akun media sosial IPM. Ternyata antusias teman-teman kelas 12 luar biasa banget. Gue udah pilih 3 pertanyaan yang paling mewakili
keresahan kita semua, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Yaitu dari Rehan, boleh? Oke, di sini saya akan bertanya. Saya Rehan dari kelas 12 ingin bertanya, gimana sih cara menghadapi orang tua yang ekspektasinya beda jauh sama jurusan yang kita ambil? Oke, pertanyaan yang mantap ya dari Rehan. Kalau dari kacamata organisasi atau penengah, kunci utamanya ada di komunikasi atau berulang, bukan sekali ngobrol. Orang tua sering beda pilihan kesana kemari. Mereka khawatir sama masa depan kita, bukan sengaja pengen merusak mimpi-mimpi kita. Betul banget, apalagi di IPA biasanya orang tuanya mau kedokteran atau teknik. Dulu aku sempet bingung mengalami bentrok tentang jurusan yang nanti aku bakal ambil. Tapi aku coba buktiin lewat data dan riset jurusan yang aku mau ngambil, prospeknya gimana, kerja belajarnya gimana. Jadi orang tua yakin kalau kita tuh nggak asal pilih. Sama, di IPS juga sering dianggap pilihan kedua. Tips dari gue ya, dengarkan dulu alasan mereka tanpa emosi. Habis itu baru sampaikan alasan dan pendapat kalian. Kalau masih buntu, minta penyampaian yang lebih netral ke orang tua. Jadi jangan kayak aku harus ini nih, nggak boleh kayak gitu. Harus dengerin juga pendapat orang tua kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Najia. Oke, jadi hai teman-teman semuanya. Hai. Aku Cia. Nah, di sini aku punya pertanyaan yang relevan banget sama anak-anak seumuran kita. Nah, pertanyaannya itu, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak salah pilih jurusan di SMA ini? Terus kalian pernah nggak sih kepikiran buat lintas jalur pas kuliah nanti? Jujur, kalau aku pribadi pernah banget ngalamin kayak gitu, apalagi lagi IPA yang lagi rumit-rumitnya, kepikiran mau lintas jurusan ke rumpun sosial. Tapi setelah aku pelajarin, lintas jurusan itu butuh usaha 2 kali lipat buat kejar materi ujiannya kan. Jadi kalau mau lintas jurusan, dipikir matang-matang dari sekarang dan diskusi sama orang tuanya juga. Betul banget, gue pribadi nggak pernah ngerasa salah jurusan. Tapi banyak teman IPS yang kepikiran mau ambil jurusan teknik atau yang sifatnya campuran. Menurut gue ya, nggak ada kata salah jurusan. Yang ada itu cuma proses untuk kalian nemuin jati diri kalian. Apapun jurusannya di SMA, kesempatan kita pas lulus sebenarnya masih luas banget. Jadi jangan ngerasa salah jurusan atau kalian kayak nyesel banget nih ngambil jurusan IPA atau IPS. Oke, setuju tuh. Jurusan di SMA itu cuma wadah awal buat kita, bukan penentu mati karir di masa depan kita. Banyak kok alumni kita yang berhasil walau ganti arah pas kuliah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari Aminah. Oke, aku izin duduk ya. Oke. Halo Restu, Sahara dan Ayusina, aku Aminah dan ini pertanyaanku. Bagaimana cara kita bagi waktu antara belajar buat ujian akhir, ngerjain tugas sekolah, sama waktu rehat? Gimana sih biar nggak cepat tumbang? Kalau dari gue ya, pakai skala prioritas nih. Kerjakan tugas yang ada tenggat waktunya paling dekat dulu. Jangan lupa bikin batas waktu untuk belajar. Kayak kalian baru mau buat tugasnya itu besok, terus kalian baru malam ngerjain. Kayak bener-bener ngejar banget kan. Nah, maksimal kalian itu sehari sebelum dikumpul tugasnya itu kalian ngerjain. Dan maksimal jam 10 malam udah harus istirahat. Memaksa belajar pas otak capek itu bener-bener pelajaran itu mental, nggak masuk sama sekali ke otak kalian. Kalau aku nerapin metode belajar singkat tapi rajin. Daripada maraton belajar yang 5 jam di akhir pekan gitu. Mending 45 menit sampai 1 jam belajar tapi tanpa megang ponsel atau handphone. Sisihin waktu 1 hari di akhir pekan buat bener-bener lepas dari buku pelajaran biar kita nggak mumet juga. Dan dari gue,
Jangan merasa bersalah kalau lagi istirahat. Rehat itu bagian dari strategi belajar. Kalau badan tumbang, jadwal pelajaran yang sudah disusun rapi malah bisa berantakan semua. Wah, mantap-mantap nih banget ya jawaban kalian. Semoga 3 pertanyaan tadi bisa sedikit menjawab rasa ganjal di hati teman-teman seangkatan yang lagi mendengarkan. Pemikiran yang luar biasa banget dari kalian berdua hari ini. Jadi buat teman-teman kelas 12 di luar sana yang lagi ngerasa bingung, tersesat atau takut gagal, kalian nggak sendirian kok. Kebingungan ini adalah bukti kalau kita peduli sama masa depan, bukan masa lalu. Betul, ingat ya, jalan kita emang beda-beda tapi tujuannya sama. Kita semua lagi berjuang buat mimpi-mimpi kita. Pelan-pelan aja ya, tetap melangkah. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Mantap, terima kasih ya banyak buat Sahara dan Aistina udah mau berbuka dan berbagi cerita hari ini. Buat teman-teman angkatan kita, semangat berjuang sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap tenang dan terus berjuang. Saya sendiri sebagai moderator pada hari ini, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.